Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman, penyakit itu datang dari Allah, dan Allah pula lah yang mengangkat penyakit itu. Jadi kesembuhan itu hanya ada di tangan Allah, bukan di tangan praktisi ruqyah, bukan di tangan dokter atau lainnya. Akan tetapi kesembuhan itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendapatkan ujian, cobaan berupa penyakit, apa sikap kita? Kita harus qanaah, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadapi dia dengan sabar. Ya, sabar itu terbagi tiga. Sabar menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam hal maksiat, sabar dalam hal musibah. Nah, ketika kita mendapat musibah atau penyakit, ya, kita harus sabar, teman-teman. Nah, salah satu bentuk sabar adalah, ya, kita tidak melakukan perbuatan maksiat. Ya, tidak melakukan maksiat. Itu salah satu bentuk sabar. Maksiat yang terbesar itu adalah kesyirikan. Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah dosa yang paling besar. Ya. Jadi maksiat yang terbesar adalah kesyirikan. Salah satu bentuk daripada kesyirikan adalah pergi berurusan dengan dukun, mendatangi dukun atau memanggil dukun, minta bantuan kepada dukun. Kenapa syirik? Karena dukun meminta perantara atau bantuan kepada jin, ya, meminta bantuan kepada jin atau syaitan. Makanya kita itu dilarang mendatangi dukun, ya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi yang sedang sakit, khususnya sakit gaib, saya ingatkan, jangan berurusan dengan dukun. Nah, kalau selama ini mungkin pernah berurusan sama dukun, harus tobat. Ya, harus tobat. Syarat tobat itu ada 4, ya, teman-teman. Ada 4 syarat tobat. Pertama, langsung berhenti dari berbuat dosa. Ingat, syirik tadi dosa yang paling besar. Berarti Anda harus berhenti dari urusan dengan dukun. Harus berhenti dari urusan tangkal jimat. Harus berhenti, tinggalkan. Ya. Kemudian yang kedua, ya, tanamkan rasa penyesalan yang dalam. Harus menyesal, ya. Harus menyesal atas perbuatan kita selama ini. Ini syarat tobat, ya. Kemudian yang ketiga, tanam niat dalam hati yang kuat, tidak akan kuulangi lagi. Apapun ceritanya, aku tidak percaya sama dukun lagi. Apapun ceritanya, aku tidak percaya sama tangkal jimat lagi. Harus seperti itu. Kemudian yang keempat, hijrah. Hijrah, yang tadi tak sholat, mulailah sholat. Yang selama ini tak pernah baca Al-Quran, mulailah membaca Al-Quran. Yang selama ini tidak pernah zikir pagi, zikir petang, bacalah zikir pagi, zikir petang. Mau tidur, baca ayat kursi. Ya. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, baca doanya. Rutinkan, keluar rumah baca doa tawakal. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, setiap di suatu tempat merasa nggak enak, nggak nyaman, baca perlindungan kepada Allah yang telah diajarkan oleh Rasulullah. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi ini dirutinkan, ya. Nah, bergantung diri kepada Allah. Hijrah. Hijrah. Yang tadi tidak pakai hijab, pakai jilbab, mulailah pakai jilbab. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak saya meruqyah pasien, terutama sakit-sakit gaib, ya, sakit kena setan atau kesurupan. Itu rata-rata kesembuhan itu karena dia tobat, ya, karena yang sakit tobat atau keluarganya tobat, ya, rata-rata sembuh dengan izin Allah, ya, karena Allah ridho, teman-teman.
Nah, kalau Allah sudah ridho kepada kita, tidak ada yang mustahil. Kun fayakun, ya, karena Allah sudah ridho. Makanya yang paling penting ketika kita sakit, kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pahalanya, mengharapkan surganya, mengharapkan ridhonya, karunia-Nya, itu yang penting. Ya. Jadi supaya Allah ridho, tobat. Nah, selama ini mungkin Anda sering berurusan dengan dukun, pawang hujan, tangkal jimat, tangkal anak bayi, ya, bawa gunting, alasan anti hantu, paku, alasan anti kuntilanak lah, ya kan, mesin berani, begitu. Ini harus tinggalkan semua, teman-teman, supaya Allah ridho. Ya, supaya Allah ridho. Sama Allah tidak ada yang mustahil. Kalau hambanya betul-betul menggantungkan diri kepadanya, bertawakal kepadanya, penuh dengan kesabaran, insya Allah penyakit itu akan Allah sembuhkan. Ya, demikian saja teman-teman ya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.